kenal Peanto kan itu kok Suwi deh gak kenal ya Suwi kagak ngerti kagak ditanya kan gitu terus tiba-tiba ya, lebih dari hampir sahabat 10 tahun lebih ya wah 1 abad dong 10 tahun wah 10 tahun lah istimewa tiba-tiba ketemu meneh sampean katanya kabar saka istriku tercinta sih itu dirinya sampean saiki penjelajah alam keren kan seneng munggah gunung jadi sampai bahkan ono informasi sak Indonesia gunungnya diundai kabeh kan keren urung berapa neng anu tweetnya nih gunungnya itu sak Indonesia sama nunggal jero nih ada berapa pak satu Indonesia berapa ya belum semua sih cuman kalau Seven Summit masih dapat 4 Insya Allah ya kalau nggak salah Semeru mana ya Semeru Rinjani terus Latimojong sama Kerinci tinggal 3 nunggu sponsor karena itu duitnya gede iya terus dia ceritain kok iso dengan anu nih kok tiba-tiba tuh seorang perempuan jadi tak pikir wongnya alim-alim wae lah kok dadan tiba begidasan iya itu ceritain nih kok ngono nih kok iso seneng enggak gunung piye itu pada suatu hari aku kenal Naruto jadi turun lembah naik lembah gini apa ya mungkin karena itu keinginan yang terpendam jadi pada saat ada PA itu gak oleh mbak wong tuaku mas alasannya satu bukan karena keselamatan tuku barangnya ku larang rada duwite iku sing tak eling-eling tapi mulai seneng kok cilik mulai seneng ya sebenarnya ya kalau dari kecil itu suka traveling sebenarnya suka diajak traveling sama orang tua terus kalau traveling kan ya cuma gitu-gitu doang ke tempat seperti itu melihat alam tuh kok seger loh mas kayak nonton berondong loh seger sing ngono dhewe lho awang akeh boleh nih wis lanjut terus karena suka apa ya di alam tuh merasa ada suatu kedamaian wes gaya aku ketemu temen di suatu komunitas itu komunitas itu sebenarnya komunitas jalan-jalan sih cuman jalan-jalan aja nanti di dalam komunitas itu ada beberapa orang yang suka lebih spesifik naik gunung atau touring atau mancing atau selam tuh macam-macam di situ karena aku tertarik dari awal itu pengen naik gunung dan ketemu orang di situ ya wes dari situlah akhirnya aku lebih untuk ke naik gunung melu arek itu ikut temanku itu temen itu anu yang ditaksir kan temen aja temen enggak itu banyak temen jadi enggak satu orang jadi beberapa temen tuh suka naik gunung ya tak gelibeti aja naik gunung mas terus diajari ya udah ikut-ikut dari yang gunung kecil-kecil jarine pertama kali apa naik gunung apa pertama kali itu Gunung Anyar loh iku SD ku senengane bersama naik Gunung Anyar mas itu kan baru pertama kali iya selanjutnya setelah ketemu komunitas itu pertama itu komunitas adain gathering di Ranukumbolo dari gathering itulah ketemu orang-orang yang suka naik gunung akhirnya dari Ranukumbolo terus kita ke mana itu jenenge Penanggungan jadi konggone anu sik malah ning Semeru sik ya Ranukumbolo dhisik terus baru nanggone Penanggungan Penanggungan barulah ke yang lain-lain yang lain apa selanjutnya apa aduh gak apal aku urutannya gak apal ya mesti Penanggungan itu adalah setiap mau naik gunung yang di atas 3000 penanggungan itu wajib dilakukan dulu kan dilakukan terlebih dahulu apa itu untuk pemanasan jarine pemanasan tapi mudune gempor ngesot itu pertama gesok ngadeg terus dari situ dari Penanggungan itu aku ke nah ini didikat sama temenku langsung diajar 4 puncak dalam waktu 3 hari 2 malam biayanya gitu Arjuno, kembar 1, Welirang, kembar 1, kembar 2, dan Arjuno. Itu dalam satu kawasan, cuman kita lintas
lintas nggak ya? Oh enggak lintas. Lewatnya dari Tretes turun Tretes. Jadi kalau di gambar tuh segitiga. Gitu. Tapi yang ngono mudune langsung sikil ki kayak ngayang. Pegel. Berapa hari itu nih? 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam. Waktu tidurnya cuman dari jam 12 sampai jam subuh. Wih. Subuh tuh kita bangun sholat, masak, jam 8 trekking lagi. Nanti ketemu jam 12 ngecamp lagi, seperti itu lagi sampai turunnya seperti itu. Jadi tutup omah wis mripate iki gesok kompromi. Oke, paling jauh Rinjani. Paling jauh yo Sulawesi ta. Oh, Sulawesi. Sulawesi apa Sumatera ya? Ya pokoknya itulah. Kalau Sumatera itu kan Latimojong. Kalau Sumatera Kerinci. Kalau Sulawesinya Latimojong. Kalau Nusa Tenggara Rinjani. Jadi artinya nunggu yang Papua ya. Nah, kalau yang Papua kayak Jayawijaya, Binaya sama Bukit itu nunggu sponsor. Kalau boleh sih saya maunya ke Binaya. Kalau ada yang sponsori, lumayan minggu. Terus dengan anu nih, semua peralatan kan pakai dewi gitu ya. Awalnya pinjem. Awalnya pinjam. Terus Pinjem, terus beli satu-satu dulu. Yang dibutuhkan paling urgensi untuk pribadi. Kayak sleeping bag, matras kan untuk pribadi. Yang sekiranya untuk kelompok, itu sok nyewa. Jadi nyewa dulu. Ya, enggak nyewa sih, minjem temen waktu itu. Tuh, ya situ. Terus akhirnya karena usaha itu seneng jualan, akhirnya numpuk kabeh. Bukan, itu berawal dari buka usaha itu berawal dari karena waktu itu kerinjani. Piye nih? Ceritanan Rinjani ku sok-sokan. Waktu di ngone Sembalun itu kan banyak sekali tenda-tenda sing satu set sama. Satu daerah tuh tendanya podo kabeh, ono nomere tiba iku tenda rental. Dan dalam hatiku pas sok bayan aku sok duwe tenda kok ngene. Weh. Iku ceritane. Akhirnya turun dari Rinjani selang berapa bulan ya? April, Mei, Juni, Juli. 3 bulan kemudian turun Rinjani 3 bulan aku punya ide. Terus tak iyain. Jadilah usaha seperti itu. Jenenge apa nih usaha rental? Juliwa Outdoor. Berarti nek teman-teman mau pinjem, opo ae ono. Boleh ya. Boleh. Cuman satu yang nggak ada. Saya pacar nggak ada ya. Saya pasangan nggak ada. Wah. Terus apa yang disewakan apa nih? Yang disewakan standar sih paling ya tenda, terus sleeping bag, matras, nesting, kompor. Yang lebih inti aja. Untuk yang masih bisa dibeli pribadi kayak jaket, sepatu itu nggak nyewain karena itu kan lebih ke pribadi. Nyewanya gampang ya di tempat ini. Bisa telepon atau lewat email? Kalau bisa booking lewat telepon atau datang langsung atau WhatsApp, monggo silakan. Nomornya boleh tahu nih? Nomornya boleh. Nomornya 081 9383 66995. Terus kalau datang ke alamatnya? Alamatnya di Jalan Raya Rungkut Menanggal nomor 32 dekat KFC Rungkut. Oke, nyewanya maksimal ada aturan ini? Di tempatku nggak ada maksimal, nggak ada minimal, 1 hari pun masih dilayani. Cuman harga akan berbeda kalau menyewanya lebih dari 2-3 hari. Tuh. Kalau seandainya ada kerusakan atau begini. Kalau resiko kerusakan, segala kerusakan di luar atau di lapangan itu tanggung jawab penyewa. Jadi nanti akan ada denda sesuai dengan tingkat kerusakannya gitu loh. Semakin berat kerusakan ya semakin besar dendanya gitu. Artinya kudu saling menjaga ya. Ya, istilahnya kalau pinjam itu anggap aja yang dibawa itu adalah barang miliknya sendiri. Jadi ngerawatnya enak. Kalau itu yang barang sewaan pasti kan kok gak kereken. Jadi wah barang sewaan kok lapo. Itu termasuk semangat anu nih ya, semangat pendaki juga orang. Cinta alam ora oleh cilik. Iya, jadi nek nanganku Mas itu juga tak kasih ini. Tak ajari manajemen waktu. Tak kasih manajemen waktu. Manajemen waktu gini. Kan ada batas pengembalian. Itu selalu tak infokan. Pengembalian maksimal jam sekian. Kenapa? Itu biar ada mereka punya manajemen waktu bahwa dia sampai Surabaya kembali itu harus jam segini. Jadi biar nggak kena denda.
Dan nanti biasanya kalau aku sih biasanya sebagai warning biasanya. Jadi pada hari tanggal hanya itu pasti tak kasih tahu pengembaliannya nanti batasnya tanggal jam segini ya. Jadi mereka punya range waktu kalau semua selesai Mojokerto kan paling sejam 2 jam perjalanan. Jadi dia turunnya harus jam berapa kan mengestimasi. Jadi keterlambakan diminimalis mungkin tidak sampai kena denda. Itu. Kalau ada kejadian yang tidak terduga kayak kecelakaan atau apa nanti bisa dikonfirmasikan ke aku atau mungkin ya ben gak dikira mbojok difoto lah konyone sing mesin tiba mau nek tiba. Seperti itu. Kadang kan mereka kan gak kena denda. Tuh. Terus kan yang gede masyarakat itu kan sih apa namanya sing munggah gunung, ngopi naik gunung, apa itu kan biasanya lanang tau. Betul. Lah nek menurut jenengan piye? Sebenarnya. Ya biasa aja sih. Di lingkunganku. Ya, pada umumnya sih jenengan piye? Ngomongnya Indonesia hari ini kan. Ya kalau di hari ini kan sudah banyak sekali pendaki wanita. Enggak ini sudah bukan hal yang ini lagi. Itu sudah jadi bukan rahasia lagi lah. Banyak kok sekarang pendaki-pendaki wanita Mas. Bahkan ada temanku tuh yang puntung kakinya juga pendaki wanita. Jadi bukan hal yang aneh gitu loh. Lumrah aja. Ono sing keluarga sing anake wedok ape enggak oleh sarane nyeten piye pandangane. Sebenarnya ya gini, kalau cewek kalau orang tua bilang enggak ya mending gak usah berangkat. Karena sebenarnya restu orang tua itu mempengaruhi kita sampai enggaknya ke puncak, selamat atau tidaknya kita di sana atau sambil ke pulang gitu. Kalau selama ini nih aku sih alhamdulillah orang tuaku mengizinkan. Jadi alhamdulillah pula selalu sampai puncak dan pulang pergi selamat ngono loh. Karena ada yang bisa dipertanggungjawabkan. Betul. Sebenarnya munggah gunung. Naik gunung itu betul. Gitu kan. Naik gunung itu sebenarnya bukan sok-sokan kita mencapai akakan puncak yang mungkin bisa jadi pengukur diri, jadi ngukur awake dhewe, kemampuan kita sampai ke puncak itu biasanya sama kehidupan itu hampir sama. Yang pasti harus jaga diri, izin, yang penting izin wong tua sih. Kalau nggak dapat restu gak usah budal. Bisa menjaga diri saat di lapangan. Jangan aneh-aneh, dijaga kelakuannya, jaga omongane. Nyablak boleh tapi sopan ngono lho. Apa meneh ya? Terus yang perlu disiapkan nih cewek nih. Fisik, latihan. Fisik, pasti fisik. Sebenarnya naik gunung tuh bukan lari. Jadi nek kamu jogging ya nggak apa-apa, cuman lari jalan cepat itu mungkin lebih bisa membantu, bisa ini. Nah aku sih jalan cepat, nggak bisa jogging. Berarti persiapannya? Persiapan tuh harus satu, manajemen waktu, manajemen makanan, manajemen logistik ya, sama manajemen kelompok. Cuma harus di manage. Nek gak ngono ya ambiar. Harusnya ambiarnya gimana nih? Kalau waktu sama meremehkan waktu pasti akan bleset. Waktunya akan banyak terbuang. Jadi sama target kita berapa hari sana di Gunung A. Kalau targetnya 2 hari, ya wes nanti kita searching dulu lah ya, paling enggak cari tahu tentang gunung itu seperti apa konstruksinya, ininya. Gunung seperti apa, pencapaiannya sampai berapa jam. Nah, kita kan sampai estimasi kemampuan jalan kita dengan kondisi yang ada, yang umumnya. Saya sama di sana tentukan 4 jam sampai puncak, ya di-spare lah paling enggak 6 jam. Kan kita kan pasti beda sama orang lain gitu loh. Itu manajemen waktunya. Jadi bicaranya naik turun tuh kita pas waktu nih. Kalau manajemen makanan kita harus, aku sih sama teman-temanku biasanya kalau masih jarak pendek kita makanan yang minimalis saja, yang mudah, yang gampang cepat dimakan. Tapi kalau udah jaraknya sampai nginep 2 hari 3 hari, kita harus bener-bener bikin menu. Pagi apa, sore apa, malam apa, nanti menunya apa, mana yang makan yang berat, mana yang mangan seadanya, itu harus bener-bener ditata. Soalnya nek gunung itu capek, jadi makan itu enak. Ojo mangan mie, Bu. Cepet luweh. Lemes, Kak.
Terus anu nih ya manajemen berarti penting ya karena kan salah satunya keadaan alam itu kan bisa berubah setelah Betul. waktu. Artinya sudah ada satu manajemen yang sangat luar biasa. Kan diperlukan ya. Betul. Nah, karena kan kadang Kalau ada hal yang tertentu mungkin berbahaya apa nih yang dilakukan? berbahaya seperti apa? Menengko ono ya paribasan tiba-tiba cuaca ekstrim, kan ini ngundui sesuatu sih. Iya. Kalau cuaca ekstrim paling enggak kita harus tahu tempat ini ya. Kalau sudah tahu cuacanya ekstrim, Sudah turun. kalau ekstrim banget, kalau emang harus turun. Tapi kalau tidak bisa turun, di dalam tenda saja. Artinya nunggu anu. Nunggu sampai kondisi agak sedikit menurun kondisinya. Karena kalau ekstrim pun kita paksa turun, kadang celaka di jalan. Gitu. Artinya nunggu bantuan untuk bisa mencari solusi tadi. Cari bantuan. Enggak ada nih. Kalau Tim anu. nggak ada, kalau pakai bantuan berarti itu kondisi sudah sangat berbahaya. Jadi ada tim SAR naik itu berarti sudah berbahaya. Tapi kalau masih bisa diatasi kayak hujan lebat atau kabut, mending nggak usah keluar tenda atau tunggu aja di dalam tenda atau di sekitaran situ kan masih banyak pendaki lain di situ kan, bisa bercengkrama lah paling enggak yo, bercengkrama. Soalnya kalau kita memaksakan juga trekking kondisinya tidak baik ya banyak yang fatal, banyak kejadian kan, entah itu jatuh ke jurang, entah itu kepleset kan kita nggak tahu karena kan jalannya kan kabut, radius berapa kilometer kan kita nggak ngerti itu. Langsung masalah obat-obatan juga. Butuh, itu harus dipersiapkan juga, harus dibawa. Yang paling Sing paling sering ku iki lho Mas, apa sih nih kayak nyeri otot? oh iya. Apa iku jenenge? Biasa obat apa iku? Kanterpen. Nah, kanterpen tuh biasanya Bangsa itu ya. nah, sebangsa itu. Kanterpen balsem. Minyak kayu putih, minyak telon. Terus ini obat pribadi itu jangan lupa selalu dibawa. Kebetulan. Apalagi punya bengek itu jangan lupa dibawa tuh obat bengeknya. Karena itu sangat-sangat sebenarnya obat bengek itu adalah kita bisa menghirup udara segar loh. Nambah sembuh sebenarnya. Harusnya. Tapi nek gak kuat ya ojo dipaksa mendek wae istirahat. Terus menu sebenarnya yang istimewa menurutmu dan sakti mandraguna bawa apa ya menu apa? Ayam. Ayam apaan? Nggo pete. Pete ukep. Menu yang paling sering itu adalah tidak tertinggal adalah bawa ayam ukep karena saat di atas tuh ayam ukep tuh bisa dipakai ayam goreng, bisa dipakai ayam crispy, bisa dipakai bikin sop kan kita pakai ayam, masa sop pakai tempe terus, pakai telur tuh juga harus bawa karena gampang bikinnya. Bumbu pecel, bumbu nasi goreng jangan lupa. wasin niku. Bisa kok. Amerika wong luar negeri ono nunggu yasin. Kita juga bikin sandwich, jangan salah di atasku ketika bikin sandwich loh. Sosis itu di bawah, roti. Jadi nek pagi malas masak, ya wes kita makannya sandwich. Sandwich isi telur. Lebih gampang ya. Lebih gampang.